Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Egy Sujana mulai melemparkan ancaman kepada para ternak Mulyono yang terus membela dan mendukung Pak Jokowi. Loh, ada apa ini? Apakah Anda kepanasan? Apakah Anda mulai terusik? Apakah gerakan-gerakan Anda mulai tersendat gara-gara ternak-ternak Mulyono seperti saya ini yang terus membela Pak Jokowi? Dan Egy Sujana membocorkan teman-teman bahwa bukan hanya 12 nama itu yang akan jadi tersangka, tapi kabarnya akan bertambah nama-nama yang lain. Waduh, ini orang-orang ini semakin membongkar kebodohan-kebodohan mereka sendiri gitu ya kan. Tapi yang paling penting nih yang harus kita waspadai, Egy Sujana mulai menebar ancaman akan melakukan people power kalau Pak Prabowo tidak mendukung gerakan mereka mengusut ijazah Pak Jokowi. Waduh, ini bahaya ini. Mulai mengancam-ngancam presiden, mulai menarik-narik presiden masuk ke dalam isu yang gak jelas ini teman-teman. Isu murahan ini. Selain itu teman-teman, ada video di mana Pak Jokowi akhirnya angkat bicara mengenai isu yang sedang ramai diperbincangkan oleh gerombolan pembenci. Yang pertama mengenai reuni settingan Pak Jokowi katanya. Yang kedua, Pak Mulyono yang katanya calon tiket bus di Solo. Dan yang ketiga, mengenai Partai Biru. Wah, ini yang paling panas nih teman-teman. Dan ada satu fakta unik nih yang sedang ditemukan ataupun sedang digali. Bahwa orang yang menggugat ijazah Pak Jokowi di Solo yang bernama Muhammad Taufik itu diduga adalah kader ataupun anggota dari Banteng. Benarkah demikian? Untuk menjawab itu, mari sama-sama kita simak videonya berikut ini. Resmi jadi kader dan punya KTA PDIP. Waduh. Kalau kita lihat wajahnya teman-teman, nggak asing ya kan? Orang ini nggak asing teman-teman. Mirip Pak Muhammad Taufik yang menggugat ijazah Pak Jokowi di Solo. Dan orang yang memfitnah Pak Mulyono letting Pak Jokowi itu katanya calon bus di Solo. Padahal dia nyebar hoaks teman-teman. Nah, ini ada gambar lagi di bawah nih. Pengacara dan ahli resmi jadi anggota PDIP. Apakah selama ini dalangnya memang partai ini teman-teman? Hah? Karena kan sudah muncul Bitor yang membuat cerita-cerita palsu. Muncul lagi orang ini yang kemarin dari awal menggugat Pak Jokowi di Solo. Waduh. Nanti kita dengarkan penjelasan Pak Jokowi teman-teman ya. Ngeri juga ini. Rakyat ditindas gitu. Maka surat protes kami mohon ditanggapi, presiden harus buat kebijakan, bisa perintah Kapolri, bisa, presiden itu bisa perintah Kapolri untuk lanjutkan ini sampai tuntas. Jangan malah kami dikriminalisasi yang 12 orang. Kami dengar akan tambah bertambah. Ingat ya, penjilat-penjilat Jokowi, kalian itu bisa saya kenakan nanti pasal 55 KUHP. Kalian turut membantu Jokowi. Kemarin aja alumni aja banyak gak bener kok. Masa kenek mau bus tukang ban juga. Ada lagi alumni ITB masuk jadi alumni UGM. Nah, ini fitnah nih. Ini bohong lagi nih. Ini kok orang-orang ini suka berbohong dan pandai memutarbalikkan fakta gitu ya. Hah? Kok orang ini mudah percaya gitu dengan hoaks-hoaks yang beredar? Kok mereka mudah percaya gitu dengan isu-isu negatif yang menyasar Pak Jokowi walaupun belum tentu kebenarannya? Itu bagaimana? Bagaimana bisa itu terjadi? Dan polisi kok cicing woy. Ya, mestinya langsung diperiksa orang-orang itu. Enggak, tapi giliran kami langsung diperiksa. Jangan nangis. Bahkan sel lawyer tidak boleh digugat juga. Jangan nangis. Ya, tadi kita pernah sudah si Pak Iman itu, saya kenal juga kagak, pernah ngomong Pak Iman juga kagak digugat. Si Farhad Habas juga ngerti saya advokat, dia advokat nggak bisa digugat pasal 16 undang-undang. Mas advokat nggak bisa digugat sih. 2003. Jadi karena itu si Rasman digugat tuh sekarang. Ya, jangan juga dilanggar lagi gitu loh. Itu langkah kita, pas konkret langkah kita ini. Nah, kalau nggak juga lo Refilaro, udah saatnya people power turun. Kalau begini rakyat sudah dianggap dipecendangi. Lembaga polisi yang begitu hebat dipakai untuk
gaya membela Jokowi itu kan, waduh, menista rakyat sekali tuh. Kan kalian tuh ngomongnya seragam kalian itu, pesta kalian itu. Asik. Mau people power. Berapa orang people powernya? Apakah hanya mak-mak ompong itu yang suka demo-demo itu? Ha? Mak-mak yang gak jelas, yang gak ada kerjaan itu? Ha? Itu anggota-anggota kalian yang mau people power. Itu yang kalian mau dorong untuk demo besar-besaran. Aduh, nasi bungkusnya dulu kumpulin, bos. Bagi-bagi cuan ijazah palsunya dulu, bos. Yang di Pramuka, sekarang kalau memang ada yang mengatakan saya 2017, mana orangnya? Jangan pakai topeng dong, dilihati saya dong. Yang kedua, kalau saya dituduh yang mencetak, mana bukti yang dicetak? Siapa yang menuduh mencetak? Yang saya mencetak? Siapa yang menuduh mencetak? Lah kan Bapak Mas Roy Suryo dan Victor, gimana sih? Nggak ada kata-kata saya menuduh Pak Iman mencetak itu. Nggak ada. Nanti kita silakan konfirmasikan ke Pak Victor. Saya tidak pernah menuduh Pak Iman mencetak. Di situ waktu dia minta maaf, minta maaf ke saya, dia bilang dari Suryo. Okay. Pak, terkait yang kemarin reuni di UGM. Itu kalau yang namanya Pak Habis itu ada wawancara sama Pak Mulyono, itu diragukan identitasnya, tanggapannya seperti apa? Semua kok diragukan, ijazah diragukan, skripsi diragukan, KKN diragukan, teman diragukan, apalagi yang mau disampaikan. Pak Mulyono itu adalah teman seangkatan saya tahun 80. Hanya lulusnya saya lebih cepat. Saya 85 bulan November, Pak Mulyono ini di tahun 87. Bedanya itu banyak ngulangnya Pak Mulyono ya. Terakhir yang saya tahu, beliau bekerja di Jambi, di sebuah PT untuk pelestarian dan konservasi hutan. Berarti membantah soal calon terminal juga, Pak. Ada yang menyebut, ya coba calonnya dicari. Kalau banyak yang menyebut kemarin itu settingan, Pak. Gimana? Reuninya settingan hanya untuk mengangkat sudah lama nggak ketemu, kemudian ya pas reuni saya itu kan jadi datang. Saya masih pemulihan kan. Kalau nggak datang pasti rame, ribut. Temen masa reuni nggak datang di ya. Karena kan Bapak sendiri yang nggak pakai seragam biru itu. Nggak pakai seragam. Saya diberi kaosnya. Coba nanti tunjukin kaosnya. Oh, ada kaosnya Pak Jokowi. Pendek, kulit saya ini masih pemulihan. Hanya itu aja sebetulnya. Jangan cari-cari lah. Kalau tanggapan lengan pendek. Kalau yang tanggapan Bapak nggak pernah masuk grup alumni itu, ada grup alumni gitu nggak, Pak? Oh, saya sejak menjadi presiden memang tidak ikut grup ya apapun. Kemarin kayaknya yang SMA kan menginginkan Bapak masuk grup, membuat grup lagi gitu, Pak. Tawaran ke Bapak gitu. Belum kesana. Pak, ganti Pak, soal Hasto, Pak. Kemarin vonisnya 3,5 tahun, Pak. Seperti apa Pak tanggapannya? Hormati proses hukum dan hormati keputusan pengadilan. Soal jaket biru, Pak. Tudingan jaket biru yang di kasus partai biru. Itu kan jaket ada yang sudah mengarah ke jaket biru itu. Tanggapannya Bapak seperti apa, Pak? Karena itu kan sudah seperti menunjuk ada objeknya. Enggak ada. Saya nggak pernah berbicara masalah warna. Artinya orang besar itu Pak Jokowi nggak mengetahui ya? Bukan nggak mengetahui, saya sampaikan ada orang besar yang membackup. Tapi sekali lagi jangan ada yang merasa tertuduh, apalagi sekelas Pak SBY. Beliau adalah negarawan yang baik. Jadi tidak ada sangkut paut dengan partai lain ya, Pak? Tidak ada sangkut dengan partai politik? Saya tidak pernah mengatakan itu.
Tuh. Wah, itu ada bajunya teman-teman. Aja, saya kan kasih. Yang pertama, yang kedua setelah reuni saya juga pergi ke beberapa tempat. Tuh lengkap, bajunya ada, gantungannya ada. Tuh ada tuh. Wih, keren banget ya. Masalah baju aja bisa di Nanti kalau tayang masalah lagi nggak ya, Ndre? apa? Kalau tayang Ini saya pegang aja masalahnya. Pak Syarif ya kan. Pak Syarif yang pegang aja katanya masalah ya kan. Bisa juga Pak Syarif bercanda. Tapi memang teman-teman, semua jadi persoalan. Semua jadi persoalan. Nanti ya, ketika video ini juga tayang, bakal jadi persoalan lagi. Semua bakal jadi persoalan. Akan dicari-cari celahnya, akan dicari-cari di mana yang bisa kita goreng-goreng isunya, yang mana kita bisa serang-serang lagi, yang mana kita bisa cari celah-celah baru nih. Itu yang akan mereka lakukan teman-teman. Jadi setiap ada video ataupun pernyataan dari Pak Jokowi, pasti dia goreng-goreng, pasti. Dan tadi ya, Pak Jokowi sudah mengatakan dengan tegas, tidak ada Pak Jokowi pernah menyebut satu partai ataupun satu warna pun mengenai tokoh besar di balik kasus ijazah palsu ataupun yang membackup Roy CS. Makanya teman-teman, saya selalu berpandangan bahwa yang dimaksud Pak Jokowi itu kemungkinan besar orang ataupun proksi asing yang tidak senang dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro rakyat, utamanya kebijakan hilirisasi. Itu yang selalu saya yakini. Mirip-mirip dengan kasus kemarin ya, yang Indonesia gelap, RUU TNI, kabur aja dulu. Itu kan ada yang membiayai, ada yang membackup, ada yang membayar. Ya saya curiganya seperti itu juga. Bukan orang partai, bukan oknum-oknum dari partai politik, tapi ada orang besar tertentu, mungkin yang punya duit, mungkin yang punya backupan asing, yang bisa mengucurkan anggaran dan dana besar gitu. Itu yang saya yakini teman-teman. Jadi nggak ada kaitannya dengan partai tertentu. Dan ini clear sudah dijelaskan Pak Jokowi. Presiden Trump misalnya. Ya, ini yang belum Xi Jinping sama Presiden Putin kan gitu ya. Karena ada termo yang tanya, detektifnya cuma Donald Trump. Oh enggak, kami akan bersurat kepada presiden-presiden penting, kepala negara penting. Dan alhamdulillah. Apa isinya? Ya, kami sampaikan bahwa sudah terjadi pelanggaran hak asasi manusia karena kami ini peneliti ya, kemudian jurnalis, kemudian para akademisi hukum itu sudah dilakukan kriminalisasi. Kami yang kami lakukan ya itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Asik. Coba ayatnya Tifa, ayat Al-Qur'annya. Biasanya kan Anda mengeluarkan ayat Al-Qur'an tuh, atau Anda nggak mau mengatakan kami ini peneliti, pasukan-pasukan Allah, jundullah. Waduh, coba ayat-ayatnya Tifa, keluaran ayat-ayatnya sekalian. Jangan cuma undang-undangnya, jangan cuma pasal-pasalnya, ayat Al-Qur'annya sekalian. Itu kan yang selalu Anda lakukan Tifa. Dan ini juga ada perlindungan undang-undang internasional. Maka kami bicara ke level internasional. Dari semua itu misalnya apakah human rights atau mungkin bahkan lembaga presiden di Amerika Serikat ada respons? Sudah memberikan respons. Dari siapa? Sudah memberikan respon dari senator, senator Amerika Serikat sudah memberikan respon dengan namanya, baik. Apa? Saya tidak hafal ya, ada di situ ya. Suratnya sudah ada di situ. Isinya apa? Tidak hafal. Dari senator isinya itu sudah saya publish juga kan, isinya kan banyak. Apa itu? Di antaranya kami publish. boleh disingkat misalnya apa? Coba Bang Rizwan di ini. Kemudian Human Rights Watch juga 5 negara juga sudah memberikan respon. Kemudian Amnesty International juga sudah memberikan respons. Jadi nanti tinggal audiensi. Tinggal audiensi. Iya. Termasuk juga dengan senator itu mungkin akan audiensi. Iya, akan ada karena kami sudah membangun aliansi juga dengan diaspora 25 negara. Jadi nanti kebetulan chairman-nya ada berkedudukan di California, sehingga beliaulah yang nanti akan audiensi dengan pihak otoritatif dari Amerika Serikat. Saya kok semakin curiga ya dengan mereka bersurat ke Amerika, kemudian suratnya diterima dan dibalas oleh senator Amerika. Saya kok makin curiga ya kalau orang-orang ini tuh memang antek-antek asing teman-teman. Ya enggak sih? Hah? Saya tuh semakin curiga ya kalau mereka ini memang ingin mengganggu stabilitas negara kita, ingin membuka corong selebar-lebarnya bagi asing masuk ke negara kita. Ya saya tuh curiga dengan orang-orang ini loh setelah mendengarkan penjelasan dari Tifa ini. Dan menyusul negara-negara lain. Alex Padilla.
Ya, jadi Senator Alex Padilla itu Alex sudah memberikan Padilla. respon mewakili pemerintah Amerika Serikat. Oke. Dan ini juga menjadi pressure bagi kami kepada stakeholders di Indonesia, kepada Presiden Prabowo Subianto kami juga sudah bersurat, kepada DPR ya, kepada Komisi 3 dan Komisi 1 kami sudah bersurat. Ke Anies, Semua ke Anies. Komnas HAM kemudian DPD kami sudah bersurat. Ke Anies dong, ke Anies, surati Anies atau Caimin ya kan? Kalau internasional sudah memberikan respon, kenapa Anda semua belum juga memberikan respon? Karena Ya, kau nggak penting. itu yang kami sampaikan. Baik. Kau nggak penting. Baik. Silakan. Ya, Mas Eman, saya pikir malam ini lawan saya ini orang luar biasa semua, tapi biasa-biasa aja kalau saya lihat. Waduh. Dan terlalu banyak ngomongnya gitu, sampai bikin saya pikir udah ngomong di dunia internasional ke BBB kemana baru ngirim surat toh. Ya mudah-mudahan kalau senator Amerika nanti nonton hasil malam ini mungkin menyesal dia ngirim membalas suratnya kira-kira Nyesel seperti ya itu. kan? Waduh, ini Farhad Abbas jujur banget ya. Terlalu frontal teman-teman. Katanya nanti senator Amerika itu nyesel ngirim surat ke Tifa ketika dia nonton Rakyat Bersuara gitu. Tapi balik lagi teman-teman dengan pernyataan saya sebelumnya. Saya kok makin yakin ya setelah mendengarkan penjelasan Tifa, dia menyurut ke lembaga internasional, ke Amerika sampai dibalas oleh senator Amerika. Ya, apakah memang mereka ini antek-antek asing gitu? Apakah memang mereka ini proksi asing yang tidak ingin melihat bangsa kita ini guyup, yang tidak ingin melihat bangsa kita ini bersatu? Jadi misi mereka selalu ingin mengadu domba, misi mereka selalu ingin membuat stabilitas bangsa dan negara kita tidak baik, dan selalu merongrong pemerintah. Apakah itu yang mereka lakukan? Apakah itu misi mereka? Di balik kasus ijazah palsu dan juga pemakzulan Gibran, teman-teman. Karena kan ya Amerika dan Eropa ini paling gak suka gitu kebijakan hilirisasi Indonesia. Sampai kemarin waktu masih pemerintahan Pak Jokowi kan ya kita digugat sama Uni Eropa karena kebijakan hilirisasi. Apakah mereka memang proksi asing? Gimana menurut kalian teman-teman? Apakah kecurigaan saya ini sama dengan kecurigaan kalian? Dan lagi tadi si Egy Sujana berlindungnya ke Inggris loh. Berlindungnya ke Inggris. Dan dia ngancem mau people power. Aduh, seberapa besar sih kekuatan people power kalian itu? Seberapa banyak sih anggota-anggota kalian yang mau people power itu? Dan tadi Egy Sujana sudah membocorkan tuh, katanya akan bertambah bukan 12 orang tapi akan bertambah beberapa orang lagi, beberapa nama lagi yang akan menjadi tersangka. Mereka sendiri yang membocorkan teman-teman. Mereka sendiri yang membacakan SPDP-nya ketika di Rakyat Bersuara yang dibacakan oleh kuasa hukum Tifa. Sekarang Egy Sujana juga yang menyatakan bahwa mungkin ada nama-nama lain yang akan menjadi tersangka gitu. Aduh, ini orang-orang yang panik sendiri, membocorkan sendiri, tapi ngamuk-ngamuk sendiri. Sampai-sampai tadi Egy Sujana menarik-narik Pak Prabowo masuk ke dalam kasus ini. Aduh, udahlah. Biarkan Pak Prabowo fokus membangun bangsa kita, menata bangsa kita ke depan, membangun SDM kita. Sampai apa? Sampai kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045, teman-teman. Kita menjadi negara maju. Yang insya Allah di mana masyarakatnya juga ya menjadi sejahtera. Itu yang kita inginkan. Ya janganlah bikin isu-isu narik-narik Pak Prabowo, nggak enak. Pak Prabowo ini presiden yang sangat-sangat peduli terhadap rakyatnya, rakyat kecil utamanya, bukan rakyat yang suka bikin gaduh gitu ya kan. Aduh, udahlah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.